Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 golongan D, semester 6 Manajemen Agroindustri, akan mereview jurnal dari Yogi Purnarharjo dan kawan-kawan yang berjudul Analisis dan Desain Sistem Sertifikasi Padi Digital sebagai Sarana Pemasaran serta Peningkatan Adopsi Benih. Mengapa penelitian ini dilakukan? Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis kebutuhan sistem, mengembangkan sistem sertifikasi digital sebagai sarana perdagangan, dan memperoleh faktor kunci dalam proses sertifikasi sehingga pengambilan keputusan lebih cepat. Sistem informasi benih ini untuk meningkatkan akses informasi ketersediaan benih bagi petani. Sistem informasi benih yang dikembangkan akan terintegrasi dengan sistem sertifikasi pembenihan existing yang dikelola oleh BPSB sehingga menjadi kesatuan dan dinamakan menjadi sistem sertifikasi benih digital. Keunggulan dari sistem sertifikasi benih digital ini yaitu mengalokasikan dan membagikan jadwal petugas yang akan melakukan pengawasan dan pembinaan aktivitas kunjungan dan roguing ke lokasi penangkar, pelaporan, dan rekapitulasi informasi yang berjalan pada tahapan sertifikasi dan menganalisisnya menggunakan relief algoritma untuk penentuan faktor penting pada tahapan sertifikasi, khususnya tahapan roguing dan tes di laboratorium. Saya akan menjelaskan tentang metode penelitian analisis sistem dengan Unified Modeling Language atau UML. Nah, bisnis proses dan metodologi Unified Modeling Language atau UML merupakan metode pengembangan sistem yang terdiri atas 3 tahapan, yaitu identifikasi masalah, sistem analisis, dan sistem desain. UML digunakan pada model sistem sertifikasi benih padi digital sebagai bahasa terstandarisasi untuk menganalisis dan desain sistem yang berorientasi objek. Nah, use case, sequence, dan business process diagram merupakan diagram yang digunakan pada UML dan digunakan di penelitian ini. Adapun tahapan metode yaitu ada use case diagram atau diagram kasus. Diagram kasus ini menggambarkan bagaimana interaksi pengguna dengan sistem dan bagaimana sistem memberikan umpan balik. Pada use case diagram juga digambarkan aktor utama sistem dan peranannya, serta hubungan tergambarkan aktor utama sistem dan peranan serta hubungan interaksi antara mereka di jaringan penyedia hingga lebih sederhana dan dapat dipahami. Skenario kasus yang tergambarkan dalam use case dan langkah-langkah skenario penggunaan sistem. Terus ada sequence diagram atau diagram urutan. Di sini memvisualkan proses yang berbeda atau objek yang ada secara simultan dan pesan yang dikirimkan dan diterima antara objek. Semakin lengkap informasi yang digunakan untuk mengembangkan UML, maka akan semakin baik sistem yang dihasilkan. Untuk penelitian ini juga dilakukan diagram bisnis proses yang mencerminkan aliran data dan proses. Nah, di sini juga ada activity diagram, yang dimana activity diagram ini didefinisikan sebagaimana workflow dimulai dan berhentinya aktivitas apa yang terjadi selama workflow dan bagaimana urutan kejadian aktivitas tersebut. Struktur dalam diagram ini mirip dengan flowchart, model bisnis yang dibentuk dalam bisnis proses diagram atau BPD. Bisnis proses diagram atau BPD ini adalah sebuah konseptual tanpa memiliki landasan teoritis di bidang ekonomi ataupun studi bisnis. Model bisnis yang menggambarkan penciptaan nilai dirancang untuk mempresentasikan aliran sebuah proses bisnis dengan menggunakan notasi untuk proses permodelan.
Saya akan menjelaskan tentang metode penelitian desain feature yang menggunakan relief algoritma. Feature selection adalah suatu proses yang mencoba untuk menemukan subhimpunan dari himpunan feature yang tersedia untuk meningkatkan aplikasi dari suatu algoritma pembelajaran. Ada beberapa algoritma feature selection yang dapat digunakan. Salah satunya adalah relief algoritma. Relief algoritma memanfaatkan teknik bobot atau weight untuk mengukur signifikansi feature dalam konteks klasifikasi, dan feature yang memiliki nilai bobot di atas ambang batas atau threshold yang digunakan akan dipilih. Perhitungan relief algoritma dilakukan secara bertahap, yaitu pertama, pada proses regrowing dan persiapan panen yang terdiri dari isolasi luas, isolasi waktu, regrowing 1 atau serangan hama dan serangan penyakit, regrowing 2 atau serangan hama, varietas lain dan serangan penyakit, dan regrowing 3 atau serangan hama, varietas lain dan serangan penyakit. Pada tahap kedua ditambahkan hasil pengujian laboratorium sebelum diambil keputusan dalam pemberian izin penyebaran benih melalui penertiban label. Faktor penting dalam mutu produk benih padi ditentukan oleh seleksi atau regrowing fase vegetatif dalam 3 tahap, diikuti pemanenan, pengeringan, pengemasan, pengadaan benih, pengolahan lahan, sortasi, dan penanaman. Analisis relief algoritma dapat dilakukan secara rutin setiap 6 bulan untuk mengetahui apakah pola data yang tersedia menggambarkan pola yang sama atau ada perubahan. Di sini saya akan menjelaskan hasil dan pembahasan dari analisis sistem sertifikasi pada digital sebagai sarana pemasaran serta peningkatan adopsi benih. Sistem sertifikasi benih digital adalah sekumpulan elemen yang dioperasikan secara terintegrasi yang terdiri dari proses, metode, dan fasilitas atau sumber daya dalam kegiatan produksi, verifikasi produk, penanganan dan penyimpanan, transportasi dan distribusi produk, serta pencatatan dan pelabelan yang dapat menjamin keterandalan mutu produk di sepanjang rantai pasok agroindustri, mulai dari bahan baku sampai ke tangan pengguna akhir secara efektif dan efisien. Kebutuhan input, output, sumber daya, kontrol, peran pada sistem yang diperlukan dalam membangun sistem sertifikasi benih digital. Kinet perusahaan Monsanto salah satu perusahaan benih yang telah berhasil menginvestasikan digital supply chain sehingga meningkatkan pendapatan dan nilai bisnis dari pasar pertanian. Aktor utama dari pasokan rantai benih yang terdiri dari produsen benih atau komunitas penangkar, dinas pertanian, petani, dan lembaga penyedia benih, selanjutnya stakeholder atau aktor dari sistem dan kegiatan fungsional, termasuk hubungan mereka yang ditampilkan pada use case. Diagram urutan yang mewakili pertukaran informasi di antara para pelaku. Activity diagram menunjukkan langkah-langkah dalam proses kerja sistem, hanya saja dijelaskan dalam bentuk grafik atau flowchart. Activity diagram juga dibagi atas bagian streamlines yang dibagi menjadi baris dan kolom sesuai dengan tanggung jawab objek-objek yang melakukan aktivitas. Beberapa fitur sistem ini dapat membantu menangkar, melakukan perencanaan tanam varietas yang sesuai, dan menetapkan jumlah benih yang dibutuhkan tersebut menjadi target operasionalnya. Keunggulan lain dari sistem ini adalah diperoleh data sebaran benih dan kemampuan tiap daerah memproduksi benih serta informasi bagi proses pembinaan lanjutan bagi penangkar yang telah aktif, sehingga proses pengenalan varietas unggul baru dapat dilakukan secara sistematis ke petani. Saya akan melanjutkan materi mengenai desain sistem melalui faktor utama dalam penetapan hasil sertifikasi benih. Nilai tambah dari pelaksanaan digitalisasi dalam sistem sertifikasi ini yang menggunakan teknologi informasi adalah mempercepat pengambilan keputusan dikarenakan data-data yang dibutuhkan telah tersedia dan tersimpan rapi dalam database sistem ini. Perhatikan tabel di bawah ini, yaitu pembagian dan penjadwalan yang dibagikan setiap minggu kepada petugas yang melakukan pelaporan hasil aktivitas dilakukan secara simultan dan daring, sehingga mengurangi hambatan tempat dan waktu. Selain itu, sistem juga akan secara otomatis melakukan perhitungan faktor utama yang berpengaruh terhadap tahapan sertifikasi benih. Pada tabel 2 diketahui bahwa
tahap pertama terdapat 8 dari 10 variabel yang cukup signifikan dalam proses sertifikasi. Akan tetapi, bila dilanjutkan dengan tahapan uji laboratorium, faktor utama berubah hanya 2 saja, yaitu serangan penyakit dan tahap Ragowing 3 dan kemampuan daya tubuh. Hal ini sangat sesuai dengan syarat dasar benih yang baik, mempunyai kemampuan sebagai benih atau viabilitas dan bebas penyakit. Jatna dan Morimoto tahun 2008 juga menguji tingkat kestabilan beberapa algoritma yang salah satunya relief algorithm, dan dapat hasil bahwa umumnya pada algoritma berbasis entropi mempunyai kecenderungan memilih atribut yang sama dengan jumlah yang sama, dan algoritma correlation based feature selection atau CFS merupakan algoritma paling stabil pada semua tingkat densitas yang diuji. Oleh karena itu, kadangkala peneliti menggunakan beberapa pendekatan algoritma untuk memperoleh kepastian dari faktor yang paling dominan atau utama. Hasil desain dengan pendekatan relief algorithm diperoleh kondisi feature sistem sertifikasi benih, memberikan optimalisasi perbaikan sistem sertifikasi bagi PSB dengan menunjukkan faktor-faktor penting dalam proses sertifikasi, yaitu di tahap uji laboratorium adalah persentase serangan penyakit dalam tahap Ragowing 3 dan viabilitas benih dalam uji laboratorium. Sistem sertifikasi benih digital tidak dapat dijalankan bila tidak ada kerjasama dan keterbukaan informasi dari stakeholder, khususnya Dinas Pertanian, sehingga membutuhkan komitmen dari pihak yang melaksanakannya. Sistem perlu dilengkapi dengan aplikasi berbasis Android agar lebih praktis dan mengurangi tindak kejahatan penipuan yang mungkin dapat terjadi dilakukan proses perekaman data atau calon pembeli. Hasil analisis melalui use case, diagram urutan dan aktivitas dapat menggambarkan kerja sistem sertifikasi digital benih. Informasi kebutuhan benih dikumpulkan oleh Dinas Pertanian di awal tahun sebagai dasar perencanaan tanam penangkar. Informasi ketersediaan benih di gudang benih terupdate setiap minggu oleh lembaga benih pemerintah agar memudahkan akses bagi penangkar benih. Hasil akhirnya adalah ketersediaan benih bagi petani dan terciptanya marketplace yang sehat dan rantai pasok benih yang berasal dari penangkar. Desain sistem terbentuk, sistem informasi dalam bentuk website dan database stok yang terupdate setiap hari sesuai dengan keluarnya label benih penangkar beserta data kontak penangkar bila calon pembeli telah terdaftar. Hasil desain dengan pendekatan relief algoritma diperoleh kondisi feature sistem sertifikasi benih, memberikan optimalisasi perbaikan sistem sertifikasi bagi BSBB dengan menunjukkan faktor-faktor penting dalam proses sertifikasi, yaitu di tahap uji laboratorium adalah persentase serangan penyakit dalam tahap Ragowing 3 dan viabilitas benih dalam uji laboratorium. Sistem sertifikasi benih digital tidak dapat dijalankan bila tidak ada kerjasama dan keterbukaan informasi dari stakeholder, khususnya Dinas Pertanian, sehingga dibutuhkan komitmen dari pihak yang melaksanakannya. Sistem perlu dilengkapi dengan aplikasi berbasis Android agar lebih praktis dan untuk mengurangi tindak kejahatan penipuan yang mungkin dapat terjadi dilakukan proses perekaman data pengguna atau calon pembeli.